Halo Sobat Planner, in this moment I would like to introduce our athlete. Sebagaimana kita tahu bahwa Kota Tangerang sebagai tuan rumah Porprov ke-6 Provinsi Banten kemarin berhasil menjadi juara umum. Ini sudah hadir di hadapan kita Bro Panji dari cabur panjat tebing ya. Jadi panjat tebing ini salah satu cabur yang berhasil mendapat medali terbanyak kemarin, 24 medali emas ya. Iya. Luar biasa. Boleh kita kasih applause dulu teman-teman. Oke, Bro Panji boleh nanti cerita-cerita sama Sobat Planner ya. Bisa diceritakan kira-kira latar belakang seperti apa, aktivitas sekarang seperti apa, Bro? Untuk aktivitas sekarang masih seperti biasa ya, latihan panjat tebing sebagai atlet, dan saya sebagai staf di Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang. Woi, keren banget nih Sobat Planner nih. Jadi memang selain sebagai atlet, Bang Panji juga beraktivitas juga sebagai salah satu pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang. Oke, boleh ceritain nggak nih apa namanya mulai dari dulu cita-citanya memang ingin menjadi atlet atau seperti apa sampai sekarang bisa kesampaian mendapatkan medali 4 medali emas dan 1 medali perak? Mungkin dari kecil belum terpikir sampai sekarang ya cita-cita jadi atlet itu. Dan sebelumnya saya dari kecil itu emang suka olahraga ya. Untuk mulai fokus di atletnya itu pas zaman SMA. Oh. SMA. Jadi di SMA itu ada eskulnya ya kan, eskul panjat tebing. Ya udah saya iseng coba-coba dan di situ ada pelatihnya. Mungkin pas saya coba dilihat dari pelatihnya tersebut, wah mungkin kayaknya ini bocah ada bakat nih di atlet ya kan. Akhirnya saya direkrut ya kan di olahraga panjat tebing di SMA tersebut, dan sampai sekarang alhamdulillah ya. Jadi memang dari kecil itu bakat sudah ada, kebetulan ada kesempatan juga dan diasah terus. Jadilah nih barang nih medali ya. Oke. Tadi kan sempat cerita tuh, selain beraktivitas sebagai atlet juga sebagai pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga ya. Boleh diceritain nggak aktivitas sehari-hari di Dispora itu apa? Job desk-nya sih sebelumnya saya di bidang sekretariat. Sebelumnya di bidang olahraga. Dan 1 tahun berikutnya saya dialihkan ke bidang sekretariat. Nah, Sobat Planner, jadi Bro Panji ini di sekretariat. Jadi mungkin agak beririsan juga dengan masalah perencanaan yang akan topik yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi kita akan cerita nanti bagaimana Bro Panji ini mulai dari zero to hero sampai dengan seperti sekarang ini, ya, proses perencanaannya seperti apa, lalu proses latihannya seperti apa, lalu evaluasi pengendalian target-target seperti apa nanti, dan sampai dengan berhasil seperti sekarang, dan juga mimpi ke depannya akan seperti apa. Mungkin nanti boleh diceritain, Bro, proses sehari-hari nih, latihan dari mulai persiapan kemarin Porprov ini gimana? Yang pasti persiapannya banyak ya, nggak hanya latihan fisik tapi secara mental juga ya kan. Mungkin kalau untuk di fisik kurang lebihnya kalau untuk olahraga panjat tebing pull up, jogging, sprint, back up, sit up dan lain-lain gitu. Nah, jadi memang sudah ada target-target nih. Jadi per hari itu sudah ada, Bro, hari A, hari B, hari C itu latihannya ini gitu ya. Nah, tinggal itu tentunya ada progressive overload ya, latihan-latihan yang targetnya meningkat gitu ya, dikendalikan, dievaluasi terus. Itu gimana prosesnya? Apa ada pelatih khusus atau memang punya berapa pelatih? Biasanya kalau atlet itu ada 2, pelatih fisik sama pelatih teknik. Nah ini kalau Panji gimana nih? Kalau untuk di panjat tebing kebetulan saya di kategori kecepatan ya. Kalau untuk pelatih ada 2, satu pelatih teknik panjat speed, yang kedua pelatih fisik. Nah ini menarik Sobat Planner. Mungkin untuk bisa kita lihat bersama, ini adalah cuplikan video Bro Panji pada saat latihan. Oke? Check this out. Wih, gila bener tuh latihannya, berat banget. Kira-kira kalau kayak
kita begini masih kuat nggak ya? Tapi kalau tadi lihat dari latihannya rasanya masih bisa ngimbangin lah ya. Gue masih bisa ngimbangin lu tuh ya. Bisa banget. Mungkin kalau 20 tahun kita tarik mundur, gue bisa emas juga nih rasanya nih. Bisa. Nah, ini menarik bro. Terkait dengan latihan, lu sudah cerita tadi menu-menu latihan perharinya, itu ada target harian, target mingguan tentunya ya. Kira-kira kalau dari nutrisi nih, biasanya atlet ini kan ada makan juga dijaga, selain ada target-target latihan fisik juga harus pola makan, jam tidur, istirahat dan sebagainya. Boleh diceritain nggak nih pola atlet Tangerang nih gimana, khususnya di Panjat Tebing nih? Yang pasti kalau untuk makanan itu penunjang utama banget ya. Mulai dari makanan, istirahat, dan lain-lain. Kalau untuk nutrisi banyak banget saya konsumsi. Mulai dari whey, kreatin, makanannya buah ya kan. Kalau untuk saya karbonya dikurangin ya kan. Jadi memang udah ada takarannya ya, berapa gram, sampai dihitung nggak gram-gramnya, lalu protein intake berapa gitu atau gimana? Sampai ke situ nggak? Kalau untuk takarannya sih saya kurang begitu paham ya, karena yang pasti itu perencanaan makanan yang perlu tahu. Yang pasti untuk di konsumsi tersebut udah ada sendoknya ya. Oke, sudah takarannya ya? Ada takarannya. Ya. Oke. Jadi memang Sobat Planner untuk bisa mencapai suatu goals diperlukan planning yang memang terprogram ya, mulai dari latihannya tadi Bro Panji sudah sampaikan, lalu juga pola makannya. Nah, kira-kira ada nggak selama perjalanannya itu kendala-kendala, artinya nanti dari apa yang sudah Bro Panji buat plannya, ternyata ini ada simpangannya nih, ini ada deviasinya dari target yang semula sudah direncanakan, dan gimana mensiasatinya? Nah, kira-kira bisa diceritain nggak? Mungkin dari latihan, mungkin ada cedera kah, pernah cedera kah, atau mungkin ada gap, ternyata ini nggak sesuai dengan rencana, gitu. Dari pola latihan kah, atau mungkin sempat cedera kah, atau apa gitu? Kalau untuk di Panjat Tebing, alhamdulillah sih tidak sampai ada seperti itu ya. Mulai dari planning pelatih sampai praktek di lapangan, progresnya alhamdulillah bagus ada. Sesuai. On track ya? Sesuai. On track. Jadi luar biasa. Jadi memang sangat jarang Sobat Planner rencana itu bisa on track dengan pelaksanaannya ya. Jadi memang berarti proses pembuatan rencananya luar biasa nih. Jadi tim manajer dan tim atlet tim ofisialnya ya, tentunya pelatihnya bisa mengukur kemampuan dari Bro Panji dan teman-teman atlet yang lainnya gitu, sehingga rencana sesuai dengan target gitu ya. Kira-kira nih pernah nggak dalam perjalanannya dengan rutinitas latihan sehari-hari, pagi, sore, pola makan yang sudah teratur, jenuh atau merasa bosan? Pernah nggak bro? Pernah. Seperti itu. Pernah. Gimana solusinya ntar? Kalau untuk saya pribadi, ketika terjadinya kejenuhan ya, saya flashback lagi ke belakang. Maksudnya tujuan saya sampai sekarang ini mau ngapain sih? Sampai capek-capek ya kan. Tujuan saya sebelumnya ya kan ingin membanggakan orang tua ya kan, gitu, mengangkat derajat orang tua ya kan. Nah, ke situ, dan alhamdulillahnya ketika begitu kejenuhannya itu hilang lagi dan semangat lagi. Oke. Jadi memang ada motivasi khusus. Sehingga bisa total ya dalam berjuang gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi modal dasar Sobat Planner. Jadi memang ketika kita mau mewujudkan sesuatu, kita punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan itu. Kalau kita nggak punya itu, tengah jalan kita bisa lemes nih gitu ya. Kira-kira ada nggak sih sosok inspirasi lu sebagai panutan, atau memang atlet lokal atau atlet internasional yang menjadi motivator buat lu lah gitu? Kira-kira ada nggak? Dan siapa dan kenapa sosok itu lu idolakan gitu? Mungkin kalau untuk sosok yang diidolakan ada ya beberapa. Yang pastinya idola yang benar-benar yang sampai sekarang alhamdulillah bisa terwujud itu ya orang tua. Oh, orang tua. Orang tua tetap balik lagi ke orang tua ya kan. Gitu. Kira-kira apa kalimat atau motivasi dari orang tua yang sampai sekarang lu ingat dan itu menjadi pembakar semangat lu ketika lu tanding gitu? Apa kira-kira adakah kata-kata motivasi dari orang tua gitu? Paling kalau orang tua motivasinya sederhana ya. Apalagi ya kan yang dihadapkan event pop dan pesan orang tua tersebut ya kan dari seluruh
masyarakat Kota Tangerang, perwakilan Kota Tangerang ya kan, kamu harus bersyukur ya kan, karena dari ribuan masyarakat Tangerang kamu salah satunya terpilih dari cabang olahraga panjat tebing untuk mewakili Porprov di Banten. Oke Sobat Planner, jadi salah satu motivasi Bro Panji adalah dari orang tuanya yang menjadi sosok inspiratif untuk beliau. Kira-kira nih harapan ke depan apa Bro? Setelah ini lu dapat 4 medali emas dan 1 medali perak ya? Harapan kedepannya ini kan acara multi event ya. Nextnya itu prapon dan pon. Prapon dan pon. Nah untuk menuju ke sana kan masih ada waktu nih. Kira-kira persiapannya seperti apa dan rasanya mungkin nanti lawan-lawannya akan jadi lebih lebih sulit, berat lagi, lebih sulit lagi. Nah kira-kira langkah-langkah ke depan apa yang sudah lo buat dalam waktu pendek ini? Langkah-langkahnya yang pasti latihan. Dan untuk programnya kurang lebih dari pelatih kan sudah merencanakan by system ya kan. Kalau untuk sistem pola latihannya kurang lebih hampir sama ya, sama provinsi di luar Banten ya kan. Nah kurang lebih kalau untuk bisa bersaing dengan atlet top di provinsi lain itu diri sendiri sih. Ketika udah dikasih program latihan sama pelatih sekian banyak ya kan, dari si atletnya mau gak membuktikan, memperjuangkan dengan program latihan yang ada gitu. Dan bisa hasilnya ya kan ada progres di situ. Oke. Ngomong-ngomong nih ada 4 nih Bro. 1, 2, 3, 4 emas, 1 perak. Boleh ceritain nggak nih kategori apa, lalu gimana waktu ngedapatin, berapa menit, berapa detik gitu ya? Masing-masing dari medali ini bisa diceritain nggak ke Sobat Planner nih? Untuk yang saya dapatkan ada 4 medali emas, 1 perak ya. Masing-masing di 1 emas ini di kategori speed world record individual putra. Bisa dijelasin nggak maksudnya tuh gimana tuh? Nah, speed itu seperti apa tekniknya atau kategorinya atau apa musuhnya lawannya bagaimana gitu kan? Mungkin bagian dari Sobat Planner belum terlalu familiar ya sama panjat tebing. Boleh diceritain nggak nih gimana ininya gitu, tingkat kesulitannya dan gimana gitu? Yang pasti kalau untuk speed ini kalau mulai dari medan ya, dia itu vertikal lurus aja gitu tapi ya? ada hangnya 5 derajat. 5 derajat ya, 5 tidak derajat. vertikal ya, 5 derajat. Dan untuk proses waktunya kemarin tuh alhamdulillah saya bisa memecahkan waktu dalam waktu 6 detik sampai atas. 6 detik itu berapa detik. tinggi? Berapa tinggi ininya? Itu sampai bel 16 meter. 16 meter dalam waktu 6 detik. Dengan kemiringan 5 derajat. Gila itu. Nah, untuk yang nomor 2 nih, Mas yang ini? Yang kedua ini hampir sama di kategori speed world record putra, tapi yang ini tuh bergu, estafet. Estafet ya. Estafet. Satu tim ada berapa ini, Bro? Ada 3. Ada 3 atlet. Setelah naik sampai atas, pencet bel, turun, ganti langsung naik lagi gitu ya. Sistemnya untuk di papannya itu kan dia lebar banget ya sampai 16 meter. Dan di situ bisa terpasang 3 root sesuai orang-orangnya gitu. Nah, yang si pemanjat naik, yang kedua ini boleh melakukan pemanjatan ketika pemanjatan pertama udah melakukan tepok bel di atas. Yang kedua baru berangkat dan begitu pun patokannya bel yang atas ya, begitu di atas. Tepok bel atas yang nomor 2 langsung naik, berangkat. Tepok lagi yang nomor 3 langsung naik. Ya, itu betul. Akumulasi dari total waktu berapa menit yang ini nih? Kemarin itu 20 detik. 20 detik. Yang pertama 6 detik, yang kedua 20 detik, 3 orang 16 meter ya? Ya, 16 meter. Nah, yang ketiga nih. Wih, luar biasa nih. Yang Manusia ketiga. Yang ketiga hampir masih sama ya. Di kategori speed world record campuran. Tadi laki semua nih. Laki semua. Nah, ini laki cewek. Metode tandingnya sama. Dia sama, estafet. Berapa menit yang cuman ini? Bedanya kalau yang campuran kan 2 orang. Cuman untuk menggapai hasil yang terbaik ya untuk mendapatkan emas itu main strategi. Nah, strateginya boleh dong kasih tahu nih. Jadi dari soal perencanaan ini, strategi mencapai tujuan ini penting. Coba nih teman-teman sobat planner ya, kita dengar gimana strateginya, Bro? Strateginya alhamdulillah ya kalau untuk di Kota Tangerang
hampir di atas rata-rata dibanding daerah lain. Ah. Nah, kalau di daerah lain tuh kurang lebih untuk di cowoknya lebih Oke. jago-jago. Oh, cowoknya memang Lebih- secara ini kelebihan udah ada modalnya. Udah ya? ada, iya, Oke. merata lah kekuatannya, Oke, tinggal mentalnya aja ya kan. Hmm. Nah, strateginya itu yang pemanjatan pertama ditempatkan perempuan. Rata-rata daerah lain untuk pemanjatan pertamanya itu cowok dulu. Oh. Ketika daerah lain cowok duluan, cewek kedua, berbalik dengan Kota Tangerang ya kan strateginya. Alhamdulillah dengan strategi tersebut ya kan, dengan saya target man-nya itu untuk mencapai medali emas ini, saya bisa menutupi waktu perempuan ini karena waktunya ini kurang cepat dari Oke. cowok. Jadi sobat planner, ada satu learning point nih. Ini menarik di kategori yang ketiga ini, campuran nih. Jadi ini kalau kita lihat tulisannya nih, if you fail to plan, you plan to fail. Wih, Benjamin Franklin nih. Jadi apa namanya? Teman-teman dari Panjat Tebing ini yang di Kota Tangerang ini sudah punya strategi khusus. Jadi dia sudah identifikasi masalah, kendala dulu di awal ya. Jadi dia tahu potensi kekuatannya seperti apa. Diaturlah strategi untuk mencapai tujuan tadi. Ya, jadi kebetulan strateginya pas sesuai dengan rencana sehingga targetnya bisa on target. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Daerah kabupaten lain ya. Benar. Nah, ini salah satu mungkin sobat planner ketika melakukan sesuatu juga termasuk perencanaan pembangunan juga melakukan hal yang sama begitu ya. Nah, menarik nih. Ini untuk yang ketiga tadi ya. Yang keempat tadi boleh ceritain nggak? Yang emas keempat nih. Kalau untuk yang emas keempat ini kategori speed klasik. Bergu. Speed klasik Speed bergu. Dari namanya udah kita udah pusing. Boleh nggak Ya, di speed klasik. kasih bocoran dikit? Kalau kayak untuk gimana nih? speed klasik itu dia buatannya Indonesia. Indonesia. Perbedaannya di bebatuan pegangannya. Oh, Iya. kayak apa dia bebatuan pegangannya tuh? Dia bebatuannya lebih kecil ya, lebih kecil dan jaraknya dia lebih pendek-pendek, Pendek. tapi dia belok-belok mas, Oke. belok-belok. Dibandingkan Oke. dengan yang speed world Kalau tadi record. kan relatif vertikal ada Vertikal. sedikit kemiringan tadi ya. Berapa Iya, derajat betul. tadi? 5 5 derajat. derajat lurus vertikal 5 derajat. Nah, ini kalau yang ini dia belok-belok begitu ya? Dia belok-beloknya ke samping, ke kiri, ke samping, Oke. ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri rootnya sampai bel. Yang diperlombakan tingkat kesulitannya atau kecepatannya kalau Tetap yang- kecepatan, Tetap kecepatan, tapi plus memang Plus tracknya lebih sulit. lebih belok-belok aja ke Oke. kanan, ke kiri, ke kanan, Ini ke individu kiri. tapi bukan beregu. ya? Bergu, iya. Oh, beregu nih, beregu. 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 Oke. Nah, yang terakhir nih, perak nih. Ini gimana Yang nih perak. yang perak nih? Jadi ceritanya saya dapat perak itu ya kan, dan kebetulan saya tuh sebetulnya diprioritaskan hanya ini aja, kategori speed world record Oke. putra, karena untuk ini tuh acuannya Olimpiade. Kalau untuk speed klasik emang hanya di Indonesia aja gitu. Jadi saya diprioritaskan untuk fokus di speed world record aja ya kan, terutama latihan ya. Oke. Terutama latihannya, karena saya tentunya ada cita-cita ya ke Olimpiade ya kan. Wih. Mungkin Depan ya. Mudah-mudahan Iya, bisa amin. terwujud, Bro. iya. Ini menarik nih. Jadi ketika panjat tebing ini kan kekuatan dan kecepatan. Jadi Iya. ada strength, Ada power, strength, endurance, endurance, speed, ya. speed, ya. Campur semua. Lalu ada flexibility, badannya harus lentur juga dong tentunya. Tadi yang terakhir kan Iya, ada betul, yang betul. ini. Jadi Iya. semua kombinasi dari kemampuan fisik itu kita mesti punya. Latihan itu gimana bro? Mengatur itu. Kapan yang latihan kekuatannya, kapan latihan kelenturannya, kapan latihan kecepatannya, itu gimana cara ngaturnya itu? Nah, kalau untuk programnya tergantung waktunya, maksudnya harinya, bulannya ya kan. Biasanya kalau untuk H-1 tahun atau 2 tahun itu lebih fokus ke strength. Oke, jadi H-2 tahun sebelumnya itu udah dipersiapkan sobat Udah trainer. disiapkan. Itu kekuatan tuh. Ya, Seperti apa? kekuatan. Latihan beban kah atau Iya, apa? betul, latihan beban. Pull up beban, leg press ya kan. Oke. Leg Pakai press, squat, beban tambahan berarti ya? beban tambahan, betul. Itu H-2 dari tahun sebelumnya ya. Berarti Iya, kalau betul. sekarang 2022, berarti 2020 zaman pandemi udah persiapan tuh berarti. Udah persiapan. Yang lain pada di rumah, kita diam-diam masuk ke gym climbing. Ya. Jadi perencanaan itu memang sebelum pelaksanaan itu sudah mulai terhitung tuh, Udah udah mulai counting terhitung. down, Iya, gitu kita betul. bilang ya. Iya. Nah itu kekuatan ya. Kalau kecepatan gimana? Latihan Kalau kecepatan H-1 tahun. H-1. Udah mulai fokus latihan
tanpa beban. Oh, Tanpa body beban. weight training. Iya, betul, tanpa beban. Kira-kira pernah nyoba nggak latihan high intensity interval training? Jadi kecepatan dalam waktu singkat, lalu ada beberapa kombinasi gerakan, itu masuk dari menu-menu latihannya anak-anak wall climbing nggak? Ada. Ada ya? Ada. Biasanya latihannya nggak full sampai atas ya, Mas. Tapi dari bawah sampai tengah aja cukup. Nah, yang dicari itu refleks pergerakan sama kecepatan kakinya seperti itu. Nah, biasanya kalau dari persiapannya tadi H-2, H-1 tahun, itu evaluasi per kapan, Bro, biasanya? Jadi pelatih biasanya mengevaluasi per kapan tuh? Kemajuan-kemajuan dari progresi atletnya. Ada nggak? Ada evaluasi berkala nggak dari pelatih? Evaluasi berkala ada. Nah, seperti apa? Boleh dong kasih tahu. Kalau untuk evaluasinya itu yang paling istilahnya mah yang lebih fokusnya ya 1 minggu. Dalam waktu 7 hari itu pasti ada evaluasi. Evaluasi. Yang pasti kalau untuk setiap latihan ada. Tapi evaluasi pas pada saat kesalahan latihan di panjat tebing gitu. Biasanya kalau dalam waktu 7 hari itu evaluasi menyeluruh. Ya. Biasanya tentunya dengan pola latihan tersebut kan secara target itu kan progresif ya, artinya dari misalnya kekuatan hari ini bulan ini ngangkat berapa kilo, lalu bulan depan berapa kilo lagi, jadi bertahap dong tentunya. Bertahap ya, progresif ya. Pernah nggak dalam perjalanannya tiba-tiba stuck di situ-situ aja gitu, nggak ada progres? Pernah nggak mengalami hal-hal seperti itu? Ada, pernah. Yang pasti kalau untuk waktunya ya paling 1 minggu lah. Biasanya balik lagi ke kondisi tubuh, asupan tubuh. Kalau asupan tubuhnya gak baik, dengan program latihannya dengan jojoran ya kita lakukan, tidak sebanding dengan asupan yang kita makan. Dan istirahat juga dong tentunya ya, pola istirahat, jam tidur segala macam ya. Ya betul, istilahnya mah kalau motor ya kan, kalau sering kita pakai bensinnya juga harus ditambah dong ya kan. Ketika bensinnya habis ya kan, ya akhirnya mogok, rusak ya kan, bisa seperti itu. Oke, Sobat Planner, ini ada satu learning point lagi dari Bro Panji, ini menarik. Jadi bahwa untuk mencapai proses tadi ya tentunya ada siklus yang harus kita lewati, mulai dari rencana ya, lalu dievaluasi, lalu dilihat progres kemajuannya, dan itu menjadi bahan perbaikan lagi untuk progres yang berikutnya, gitu kan. Bisa aja dalam perjalanannya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan tadi kan, tentunya kita mengevaluasi nih kira-kira apakah dari pola latihannya terlalu berat, kurang istirahat, pola nutrisi yang salah, kurang pas begitu kan, nanti dicek tuh sama pelatih ya berarti ya, oh ini kurang, lalu diberikan menu yang lainnya, sehingga nanti itu sebagai bahan rencana berikutnya, sehingga menjadi siklus yang terus-terusan menjadi satu hal yang sampai dengan target tersebut bisa terrealisasi gitu ya. Ya betul. Ini menarik sekali Bro. Lalu kira-kira nih dari pelatih sendiri itu kan ada 2 tadi ya, pelatih fisik, ada pelatih teknik. Kalau dari teknik ini apa nih? Belajarnya kayak apa? Tadi kan fisik tuh, ada kecepatan, lalu kekuatan. Nah, kalau dari pelatih teknik seperti apa latihannya? Kalau untuk dari pelatih teknik yang pastinya ya kan fokus ke ketika atlet melakukan pemanjatan di wall yang diperlihatkan pergerakan tangan dan kaki. Maksudnya untuk kakinya tepat gak di bebatuannya gitu ya kan. Gitu. Teknik pijakan, teknik cara megang itu ya, gitu betul. Kira-kira kalau dari sisi kekuatan grip, lu pernah ngetes gak? Kira-kira ketika lu menggantung, dalam posisi menggantung tuh dead hang kuat berapa lama? Tergantung ya. Kalau saya kan kecepatan. Rata-rata kalau untuk kan ada kesulitan kecepatan. Yang lebih kuat itu kesulitan. Biasanya atlet-atlet yang main di kesulitan dia lebih strength jarinya lebih kuat ya? Lebih kuat. Berbanding terbalik kalau kecepatan ya keunggulannya dia cepat. Speed endurance-nya lebih kuat. Iya betul. Wih, mantap. Jadi kalau lu spesialisasi di kecepatan. Oke, teman-teman Sobat Planner. Jadi memang menarik tadi apa yang lu sampaikan tadi. Kita sebenarnya ingin tahu nih, Sobat-Sobat Planner, kita ingin tahu dalam waktu dekat ini targetnya apa, Bro? PON itu tahun berapa? Kapan? PON tahun 2024, tuan rumah Aceh. Di Aceh tahun 2024. Ini kan nanti tinggal setahun lagi nih. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Jadi H-2. Nah, ini persiapannya kira-kira seperti apa?
target di sana apa nih kira-kira nanti? Yang pasti kalau untuk persiapan, karena untuk kontrak pelatihan daerah Banten untuk Prapon dan PON ini kemungkinan tahun besok Januari. Oke. Jadi untuk sekarang saya program latihannya hanya menjaga stabil kecepatan saya aja. Oke. Kalau untuk mempercepat lagi Maintenance lah ya. Maintenance itu harus terprogram dengan pelatih. Oke. Karena pelatih yang lebih paham dan lebih tahu gimana caranya untuk si atlet ini bisa melakukan pemanjatan tercepatnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini persiapan untuk PON di Aceh tahun 2024 Bro Panji ini masih di fase maintenance. Paling enggak apa yang sudah ada sekarang ini nggak hilang. Endurance-nya, kekuatannya, kecepatannya begitu ya. Nah, kira-kira di sana target apa, Bro? Emas lagi kah atau apa nih? Berapa keping di sana? Kalau ini kan 4 nih. 4 plus 1. Kalau di sana apa targetnya? Yang pasti sih untuk sebelum ke PON itu ada Prapon dulu ya. Nah, Prapon itu untuk mendapatkan tiket. Oke. Jadi nggak otomatis langsung bisa berangkat? Nggak bisa otomatis. Prapon dulu? Untuk dulu. bisa masuk ke PON itu, di Prapon harus gimana? Yang pasti kalau untuk individual itu dari peringkat 1 sampai 16 udah bisa lanjut ke PON. Kalau untuk yang bergu itu dari peringkat 1 sampai 6. Jadi tetap ya ada individu, ada bergu. Betul. Nah, ini yang menarik gini Sobat Planner. Ini yang bergu. Kalau individu kita yakin lah sama dari postur Bro Panji ini udah pasti oke lah. Ini kalau yang bergu ini kan harus ada kekompakan dengan teman-teman yang lain ya. Gimana ngasih bocoran ke kita nih untuk menjaga kekompakan lalu tetap solid. Nah, seperti apa? Kan kadang walaupun sama-sama kuat, tapi kalau misalnya nggak kompak tadi, strategi yang tadi udah diatur kan bisa berantakan juga. Nih ada nggak? Dalam perjalanannya sempat ada kurang harmonis kah dalam tim yang bergu atau gimana atau memang gimana? Boleh ceritain, Bro? Yang pasti kalau untuk di Banten ya, terutama saya sendiri ya kan, apalagi saya ini paling senior boleh dibilang, gitu. Kalau untuk persiapannya sih sederhana ya, mulai dari pagi jogging ya kan, latihan manja bareng-bareng ya, bareng-bareng teman-teman ya, supaya kompak, tetap solid ya. Untuk menjaga kekompakan ya, saya sebagai leader harus menjaga itu ya kan. Jangan sampai ada masalah sedikit dibawa-bawa ke olahraga ini. Nah, jadi faktor leadership ini juga penting. Sobat Planner ya kan, untuk menjaga kondusivitas dari tim ya, tentunya ada komitmen dari leader untuk menggerakkan, tetap memotivasi teman-teman yang lain begitu ya. Kurang lebih. Oke. Nah, kira-kira nih kalau harapan atau harapan Bro Panji nih terhadap apa yang sudah diperoleh terhadap Kota Tangerang, kira-kira gimana, Bro? Ada harapan khusus nggak? Harapannya ya kan, ketika selesai Prop ini, sebelumnya ya kan pemerintah Kota Tangerang sudah mensupport mulai dari fasilitas ya kan, makanan dan lain-lain, dan itu tinggal dimanfaatkan aja. Oke. Dengan pelatih ya kan, dengan perencanaan yang ada, gimana caranya atlet ini bisa melakukan di olahraga terbaiknya di cabang olahraganya masing-masing. Itu dengan cara ya itu tadi, program pelatih yang punya gitu. Bisa itu. Oke, menarik nih teman-teman Sobat Planner ya. Jadi memang kalau kita lihat nih cabur panjat tebing ya, itu kan kelihatannya kalau kita orang awam ya, kayaknya serem banget tuh manjat-manjat begitu. Nah, kira-kira ada nggak saran untuk sobat-sobat Planner yang lagi nonton nih, ajakan atau apa? Sebenarnya panjat tebing itu nggak semenakutkan yang kita lihat. Gitu. Betul. Nah, gimana nih? Ada nggak ajakan-ajakan atau Bro Panji bisa ajak teman-teman? Sebenarnya panjat tebing ini menyenangkan kok sebenarnya gitu. Kasih ini dong, teman-teman. Sebelumnya dari tahun-tahun udah lama lah ya kan. Jadi setiap hari Minggu itu suka ada ajakan, terutama di alun-alun Ahmadiyani. Alun-alun Ahmadiyani. Khusus pagi ya kan, pagi sampai siang. Pagi sampai siang. Jadi kalau untuk olahraga panjat tebing, kadang-kadang mindset di orang-orang awam tuh serem lah itu, olahraga ekstrim, mengerikan. Padahal mah enggak kan, toh yang udah coba ternyata happy ya kan, malah terpacu lagi ya kan, ingin coba cabang olahraga tersebut. Oke. Sebenarnya kalau untuk orang awam ada spesifikasi khusus nggak? Artinya untuk bisa nyoba panjat tebing tuh atau nyobain ya, harus seperti apa? Harus nggak boleh yang obesitas kah atau semua boleh coba atau seperti apa?
Yang pasti nggak ada ya, yang penting sehat jasmani rohani ya Oke. kan. Karena kan ada untuk yang bimbing di sana ya, ada yang bimbing, Oke. ada yang bimbing. Karena kalau untuk rootnya itu ya kan ada bermacam-macam sebenarnya. Ada yang untuk atlet pro sampai yang pemula gitu. Jadi untuk pegangannya itu dia mudah-mudah banget, kayak apa ya, megang tangga aja dalam gitu. Kalau Bagus, untuk betul. cabur panjat tebing sendiri, ada IG khusus atau channel khusus nggak? Boleh Ada. nggak teman-teman? Ada. Jadi untuk masyarakat Kota Tangerang khususnya bisa di-follow, namanya FHTI Pemkot Kota Tangerang. Oh, oke. Latihan setiap hari apa tadi? Kalau untuk jadwal latihannya mulai dari hari Selasa sampai Minggu. Oke, Selasa sampai Minggu tiap. Kalau untuk weekday itu dari jam 2 sampai malam. Untuk weekdays weekend dari pagi jam 9 sampai jam 6 sore. Boleh diceritain nggak kira-kira kalau di apa namanya ya, di cabur panjat tebing ini pencarian bakat bibit-bibit itu prosesnya seperti apa ya? Kalau untuk prosesnya yang pasti FHTI Kota Tangerang ya kan merekrut dari sekolah-sekolah FHTI singkatannya Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Tangerang. Oh, Federasi Panjat Tebing Indonesia. Indonesia Kota Tangerang. Itu mencari bakatnya ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah. Oke. Dilihat dari kriteria apanya nih? Yang pasti untuk sekarang ya kan untuk sekolah-sekolah di Kota Tangerang udah ada wall ya. Yang pasti nggak sebesar seperti sekarang di alun-alun dan di Green Lake ya kan. Gitu. Biasanya merekrutnya dari sekolah-sekolah yang punya wall. Terkecuali ya kan bukan berarti berpatok ke yang punya wall di sekolah-sekolah ya kan, tapi di luar juga ya kan. Dengan mengajak latihan di tempat latihan alun-alun. Sambil dicari tuh bibit-bibit yang kira-kira memang ada bakat, dipoles di situ ya. Poles ya betul, direkrut. Iya. Menarik nih. Nah, mungkin Bro boleh diceritain nggak ke depan selain di acara event apa namanya PON ya? PON. Ada harapan nggak go internasional? Yang pasti setiap atlet ingin ya, apalagi ujungnya Olimpiade ya kan. Gitu ya kan. Untuk saya pribadi sih yang pasti fokus untuk program terdepan kedepannya dulu ya kan, yang udah di depan mata ini yaitu Prapon dan PON ya kan, fokusnya ke situ dulu sih. Nah, ini dalam perjalanannya ketika Bro Panji latihan tadi di federasi apa namanya tadi? Panjat Tebing Indonesia. Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Tangerang itu sempat nggak ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain apa, atau pure itu intervensi dari pemerintah kota atau ada dari pihak-pihak lain yang ikut berkontribusi mengembangkan itu, misalnya dari CSR swasta ikut support dan sebagainya, ada nggak pembinaan ke arah sana dari pihak selain non pemerintah, perhatian dari non pemerintah? Setahu saya ada, yang pasti kalau untuk itu kan manajemen yang lebih tahu. Oh, oke. Jadi Bro Panji nggak masuk ke arah sana ya? Nggak masuk ke arah sana. Oke, jadi latihan. Yang penting sampai sekarang ada contohnya Bang BJB. Oke, Bang BJB. Bantu di di support untuk pegangan untuk manjat. Fasilitas infrastruktur latihan atlet. Ya, artinya memang ada kolaborasi juga di sana. Selain memang dari intervensi pemerintah kota, juga ada dari pihak swasta juga yang terlibat gitu ya. Ada pun kayak seperti UKM kecil kan, mungkin kasih baju ya kan. Baju training ya kan, training latihan. Nah, biasanya begini Bro, sekarang ini lagi marak di dunia sosial media nih. Ketika atlet-atlet yang mendapatkan emas nih, pamornya lagi naik nih, ada nggak tawaran-tawaran endorse produk gitu ya? Nah, ada nggak? Mulai masuk nggak nih dari Bro Panji nih? Biasanya kalau udah tenar begini udah ada nih tawaran-tawaran ini. Kalau untuk sekarang sih belum ya. Belum. Mungkin nggak tahu untuk kedepannya, mungkin ada lah. Abis acara kita podcast ini viral kan, ada brand-brand yang tertarik mau kerjasama. IG-nya apa Bro? Boleh di share? Nama IG saya Panji_M_Faisal. Bisa di-follow. M_Faisal. Betul. Nah, Sobat Learner, sudah detail kan tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Bro Panji, bahwa perencanaan itu sangat penting dalam memperoleh goals yang akan kita capai. Jadi ikuti terus acara konsep ngobrolin seputar perencanaan di podcastnya Bapeda. Mungkin nanti ke depannya akan ada narasumber-narasumber lain dan juga dengan tema-tema lain. Yang pasti tetap dengan alur cerita perencanaan yang agile dan adaptif. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Saya Novano Arya Wiraraja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.